Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rafli Priyatama dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika dengan NIM 230900076. Saya di sini akan menjelaskan tentang ISP. ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau organisasi penyedia akses internet. Mereka melayani berbagai pengguna baik individu maupun bisnis. ISP memainkan peran penting dalam menyediakan layanan internet yang cepat, andal, dan terjangkau bagi penggunanya. ISP juga memiliki nama lain yaitu Internet Access Provider atau yang bisa disingkat dengan IAP. Setiap ISP menyediakan layanan yang berbeda-beda kepada pelanggannya. Internet Service Provider juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga koneksi mereka agar tetap stabil dan aman. Mereka melakukan pemeliharaan koneksi untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses koneksi yang cepat serta dapat diandalkan. Selain itu, Internet Service Provider juga harus memastikan keamanan koneksi mereka dengan menggunakan teknologi juga prosedur keamanan tepat, seperti firewall dan enkripsi data. Contoh Internet Service Provider di Indonesia yaitu IndiHome, Bisnet, Sentrin, MNC Play Media, dan juga provider seluler. Sejarah ISP. Selama tahun 1980-an, penyedia layanan online seperti CompuServe, Prodigi atau layanan online, dan Amerika Online mulai menawarkan kemampuan terbatas untuk mengakses internet, seperti pertukaran email. Namun, akses penuh ke internet belum tersedia kepada masyarakat umum. Pada tahun 1989, penyedia layanan internet pertama yaitu perusahaan yang menawarkan akses langsung ke internet kepada masyarakat dengan biaya bulanan, yang didirikan di Australia dan Amerika Serikat. Di Brooklyn, The Word menjadi ISP komersial pertama di AS. Pelanggan pertamanya dilayani pada bulan November 1989. Perusahaan-perusahaan ini umumnya menawarkan sambungan dial-up, menggunakan jaringan telepon umum untuk menyediakan sambungan jarak jauh ke pelanggan mereka. Hambatan masuk bagi ISP dial-up rendah dan banyak penyedia layanan bermunculan. Jenis layanan internet. 1. Dial-up. Internet dial-up menggunakan saluran telepon. Kelemahannya tidak bisa menggunakan telepon rumah dan internet bersamaan. Dial-up adalah jenis koneksi internet yang paling lambat. DSL menggunakan kedua DSL. Layanan DSL menggunakan koneksi broadband yang jauh lebih cepat daripada dial-up. DSL terhubung ke internet melalui saluran telepon tanpa harus memiliki telepon di rumah. Tidak seperti dial-up, kita bisa menggunakan internet dan saluran telepon bersamaan. Ketiga, kabel. Layanan kabel terhubung ke internet melalui TV kabel. Layanan ini menggunakan koneksi broadband dan bisa lebih cepat daripada layanan dial-up dan DSL. Namun hanya tersedia jika memiliki TV kabel. 4. Serat optik. Broadband serat optik adalah jenis broadband berkecepatan tinggi yang menggunakan kabel serat optik. Keunggulannya lebih baik dalam mentransfer data daripada kabel tembaga standar. Pengguna dapat melakukan semua hal yang disukai di internet dengan lebih cepat, seperti bermain game online, streaming film, dan musik. 5. Satelit. Sambungan satelit menggunakan broadband, tetapi tidak memerlukan kabel atau saluran telepon. Dengan satelit, kita dapat terhubung ke internet melalui satelit yang mengorbit bumi. Jenis layanan ini dapat digunakan hampir di mana saja di dunia, tetapi sambungannya terpengaruhi cuaca. 6. Mobile Internet. Mobile Internet atau internet seluler terhubung secara nirkabel melalui jaringan ISP. Namun, jenis koneksi ini tidak selalu secepat DSL atau kabel. Kelemahannya jumlah data yang dapat digunakan terbatas, tidak seperti kebanyakan paket broadband. Saat ini layanan 3G dan 4G paling umum digunakan dengan ponsel pintar. Cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Untuk dapat mengakses internet, Anda harus berlangganan ke ISP terlebih dahulu. Anda dapat menikmati ISP dengan menggunakan kabel, wireless, maupun modem. Setelah Anda terhubung dengan ISP, maka ISP akan memenuhi permintaan Anda dengan cara meneruskan data atau permintaan Anda ke jaringan internet yang sesuai dengan permintaan dan kemudian diterjemahkan oleh router.
Router inilah yang akan menentukan rute permintaan Anda dengan menuju tujuan yang diinginkan. Caranya adalah dengan menghubungkan sebuah komputer pengguna ke dalam sebuah jaringan menggunakan modem maupun router. Modem tersebut nantinya akan mengirim permintaan ke ISP untuk kemudian diperiksa oleh ISP terkait alamat status IP pengguna. Setelah proses ISP akan mengarahkan ke halaman chat yang tersedia. Berikut cara kerja ISP dengan gambarnya. Dari user ke ISP, kemudian ke internet. Dari kita ke ISP, kemudian kita bisa melihat internet melalui situs-situs yang ada. Internet juga, ISP juga dapat diakses dari pemerintah, rumah, perusahaan kecil, dan juga institusi. Kemudian disalurkan ke ISP dan internet. ISP juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu biasanya ISP ini memiliki charge yang sangat besar, sehingga bisa mentransfer data dari komputer satu dengan komputer lainnya dengan kecepatan tinggi. Adanya jeda dalam melayani ISP dapat membawa kerugian yang sangat besar. Contohnya adalah ketidaknyamanan kepada para pengguna, dan bila sistem tidak segera ditangani, akan membuat jaringan semakin macet bahkan down. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh penyedia jasa internet. Masalah mengenai ISP tersebut terkadang tidak bisa dihindari. Tetapi, kita bisa meminimalisirnya dengan menggunakan layanan ISP yang terpercaya dan cepat. Untuk menentukan ISP tersebut terpercaya atau tidak, berikut kiat-kiatnya yang perlu diperhatikan. Pilihlah ISP yang memiliki kecepatan tinggi dalam transfer data. Sebaiknya, kamu pilih ISP yang dekat dengan lokasi di mana kamu berada. Hal ini dikarenakan semakin jauh lokasi ISP, maka akan pengaruh terhadap koneksi, termasuk pula pelayanannya ketika terjadi gangguan. Pastikan ISP tersebut sudah memiliki izin operasi resmi dari lembaga terkait dan banyak digunakan oleh perusahaan besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.